Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, selamat Hari Raya Pentakosta. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kita semua, Sang Penolong, Roh Kasih. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema dari ketakutan pada keberanian. Seperti para murid ketika ditinggalkan Yesus, mereka dipenuhi ketakutan. Tetapi setelah menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan keberanian. Pertama, saya mengajak Anda melihat bagaimana ketakutan memenjarakan kita. Kedua, bagaimana kasih membebaskan. Dan ketiga, kasih membakar kita. Pertama, kita melihat ketakutan. Dalam hidup kita sehari-hari, sering sekali kita dikuasai rasa takut. Kenapa kita takut? Kita menjadi takut karena ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang sangat penting buat hidup kita. Ada sesuatu yang membuat kita jadi sukacita dalam hidup. Terancam keberadaannya. Misalnya, kita takut rumah kita disita sama bank karena sudah dipakai sebagai jaminan buat usaha. Sekarang usahanya ini susah, bisa-bisa rumahnya diambil oleh bank. Kita jadi takut, jadi nggak bisa tidur. Sesuatu yang berharga terancam. Kita takut suami kita digoda orang. Makanya tiap hari diteleponin terus, "Kamu ada di mana? Lagi sama siapa? Jam berapa pulang?" Ini adalah satu reaksi yang bersumber dari ketakutan. Takut suami hilang. Kita juga bisa takut nama baik hilang. Kalau kita udah dikenal sebagai orang hebat, mau berkarya dalam gereja, kalau melayani itu luar biasa, semua orang memuji. Wah, pujian, senang terima pujian. Tapi ada satu yang selalu mengkritik, dan yang satu ini bikin pusing. 9 yang muji, 1 yang mengkritik. 9 yang muji nggak terlalu didengerin, tapi 1 yang mengkritik ini diinget-inget namanya, mukanya, cari tahu siapa sih ini, dan berusaha dimenangkan. Karena bisa-bisa yang satu ini merusak nama baikku, mengambil apa yang berharga buat aku jadi hilang.
nama baik yang berharga terancam. Jadi kita takut. Konsentrasinya pada yang satu itu yang bikin takut. Inilah kita manusia. Dan saat kita takut, kita jadi dipenjara oleh berbagai ketakutan kita. Berbagai tindakan kita ini akan selalu terarah, bersumber dari ketakutan tersebut. Sebenarnya ada banyak hal yang baik, yang lain yang kita bisa kerjakan. Tapi karena fokusnya pada ketakutan itu, kita jadi tidak merdeka. Hidup kita seringkali jadi kerdil. Kasihan sekali orang-orang yang dipenuhi dengan rasa takut. Bahkan ada orang-orang yang sebenarnya hidupnya sudah berlimpah, tetapi selalu merasa kurang. Kurang harta, kurang pujian, kurang kenikmatan. Udah banyak, tapi masih gak bisa bersyukur, serakah, mau cari lebih, dan lebih. Pertanyaannya, kenapa? Seringkali ini bersumber dari ketakutan. Pertanyaan saya pagi ini, apa sih yang Anda takutin dalam hidup? Kabar gembiranya adalah hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus, Sang Penolong. Dan Roh Kudus ini adalah roh apa? Roh kasih yang selalu menjaga hidup kita, yang selalu membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang paling mendasar dalam hidup kita adalah Allah mencintai kita semua. Allah punya rencana indah buat kita. Allah menjaga kita. Coba kalau kita hidup dengan kebenaran ini, kita hidup dengan iman, pasti kita jauh dari rasa takut. Makanya Tuhan Yesus selalu bilang, jangan takut, jangan jadi kerdil. Saya selalu ingat yang dikatakan oleh Bishop Fulton Sheen. Dia mengatakan, we are chosen people, but oftentimes we live as frozen people. Kita adalah orang-orang pilihan. Anda sekalian, Anda sadar gak? Anda dipilih Tuhan, Anda dicintai Tuhan. Sadar gak? Udah lupa Romo. Ya, kalau lupa, seringkali kita akan jadi dipenuhi dengan ketakutan. Kita ini adalah orang-orang pilihan, tapi seringkali karena kita dikuasai ketakutan, kita lupa akan keterpilihan kita. Kita jadi hidup dalam kebekuan, bukan chosen, tapi frozen, kayak di lemari es, frozen di freezer, ya. Sayang, kasihan. Nah, kita harus selalu kembali kepada roh kebenaran, roh kasih, supaya kita selalu ingat bahwa sebelum semua ada, kita semua dipilih Tuhan dan dicintai Tuhan. Jadi karena kita dicintai Tuhan, gak perlu capek-capek untuk selalu berusaha membuktikan diri. Aku ini loh yang paling hebat, aku ini loh yang paling pinter. Selalu kerja keras, supaya apa? Cari pujian, supaya diterima, supaya dihargain. Kasihan orang seperti ini, udah banyak pujiannya, tapi kok masih kurang terus. Udah banyak hartanya, tapi kenapa masih kurang terus? Karena masih butuh lebih supaya makin dihargain, makin kelihatan hebat. Supaya aku yang paling hebat, satu RT, satu lingkungan, aku yang paling hebat. Selalu jadi nomor satu. Nah, kita makanya harus kembali kepada Roh Kudus, Roh Penolong. Mohon supaya Roh Penolong ini hidup dalam hati kita. Dia yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mencintai saya, dan Tuhan punya rencana indah buat saya. Jadi hidup kita ini jadi lebih tenang, hati kita jadi lebih bersyukur.
Hati kita jadi dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jadi kalau hati ini dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kita selalu sadar, selalu melihat apapun yang kecil dalam hidup kita yang Tuhan udah kasih dan kita lihat dengan penuh rasa syukur, kita terima dengan rasa syukur, beda gak hidupnya? Beda. Kita sekarang jadi dipenuhi dengan rasa syukur dan mau berbagi. Seorang anak yang dari masih kecil selalu dipenuhi dengan cinta dari orang tuanya. Bukan dimanja ya. Ya, nah ini dipenuhi dengan cinta. Ya, anak kecil ini dia mau kasih contoh. Jadi merasa aman, merasa nyaman oleh orang tuanya. Saat mengalami kesulitan di sekolah, orang tuanya ajarin, ya itulah hidup. Kamu harus belajar dengan berbagai kesulitan hidup. Kalau terluka, ada anak yang jatuh, kena meja sampai luka, yang dipukul mejanya. Meja gak baik, meja salah. Kenapa gak diajarin untuk belajar mengelola rasa sakit dari masih kecil? Belajar untuk tanggung jawab akan hidupnya. Tapi yang disalahin mejanya. Meja bisa salah apa? Tapi ini bisa terjadi. Tapi kalau ada orang tua yang bijaksana, yang selalu menyayangi anaknya, melindungi, mengajarkan dalam kebenaran dengan baik, anak-anak akan bertumbuh juga jadi pribadi-pribadi yang percaya diri, pribadi yang bijaksana, pribadi yang bersyukur. Tapi Romo, saya gak punya orang tua, bisa apa? Kita mohon dari Roh Kudus. Betapapun sulitnya situasi hidup kita, walaupun masa lalu kita gak baik, walaupun sekarang kita jadi orang-orang yang selalu merasa takut, selalu cari perhatian, selalu cari pujian. Kenapa sih aku kayak begini? Mohon pada Roh Kudus supaya Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Supaya Roh Kudus mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Supaya Roh Kudus membuat kita jadi lebih bijaksana. Supaya Roh Kudus membuat kita jadi kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Jangan jadi anak kecil terus, jadi orang dewasa yang berani, kuat menanggung segala tantangan hidup. Mohon supaya Roh Kudus memberi hidup baru buat kita. Kan kita selalu doa kan? Datanglah Roh Kudus, perbaharuilah muka bumi, perbaharuilah hatiku, perbaharuilah hidupku, perbaharuilah keluargaku. Supaya kita semua hidup dalam kelimpahan kasih Tuhan. Memang hidup itu gak gampang Bapak Ibu. Selalu ada banyak tantangannya. Tapi jangan dikuasai oleh rasa takut. Karena Tuhan terus menyertai kita. Tantangan ada di mana-mana. Bahkan dalam biara. Dalam biara. Ada orang yang bilang, Romo enak ya hidupnya Romo ya. Gak punya istri, gak pusing. Tentu punya istri seneng kan. Kalau kata teman-teman saya bilang, punya istri itu seneng sekali ya. Tapi di mana-mana selalu ada tantangan, termasuk dalam biara. Salah satu contoh ada yang namanya Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib, Saint John of the Cross. Dia adalah santo yang luar biasa, hebat, pinter, suci, baik hati, penuh kasih. Tetapi satu hari saat dia sedang berusaha untuk memperbaiki ordonya, ordo Karmelit, itu di abad ke-16, teman-temannya gak bisa mengerti dia. Sesama Romo, pimpinannya, sesama biarawan, gak bisa ngerti dia dan gak bisa menerima dia. Padahal dia mau berusaha memperbaiki. Apa yang dilakukan teman-temannya, saudara-saudaranya? Santo Yohanes dari Salib dipenjara di kamar yang sangat kecil. Gak ada
penghangatnya. Jadi kalau musim dingin di Eropa, di Spanyol, di Toledo, gimana? Dingin sekali, dingin sekali. Dinginnya ini menyiksa. Ruangannya bau, sendiri, kelaparan. Bahkan sama saudara-saudaranya dipukulin. 9 bulan Yohanes dari salib. Tapi ini gak membuat dia putus asa untuk mencari Tuhan, untuk terus hidup dalam biara. Justru penderitaan ini dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, buat supaya penderitaan ini, tantangan ini, jadi bikin aku makin dewasa, makin kuat. Yohanes dari salib, makanya namanya Yohanes dari salib. Karena dia bersedia memeluk penderitaan, memeluk tantangan hidup untuk membuat dia jadi makin dewasa, makin kuat. Semoga berbagai kesulitan hidup yang kita alami bukan menghancurkan kita, bukan membuat kita kehilangan pengharapan, tetapi membuat kita jadi semakin berserah kepada Tuhan dan semakin bisa menawarkan, melihat penderitaan ini sebagai kesempatan buat kita jadi makin suci. Sehingga hati kita semakin bersinar, semakin menjadi seperti hati Kristus karena Roh Kudus, sumber kekuatan kita, sumber kasih, selalu hidup dalam hati kita. Amin.